Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusron dengan NIM 2124 Di sini saya akan mempresentasikan apa yang saya dapatkan dalam acara Profesor Talk yang dilaksanakan oleh Fasilkom Universitas Jember. Baik, ya, diisi dari presentasi saya kali ini adalah mengenai design thinking. Isi dari PowerPoint ini adalah apa itu design thinking, prinsip dasar design thinking, tahapan design thinking, dan juga ide potensial map. Yang pertama, apa itu design thinking? Jadi, design thinking merupakan pendekatan dalam merancang solusi untuk melaksanakan kompleks yang menekan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, keinginan, dan pengalaman pengguna. Pendekatan ini biasanya dilakukan melalui serangkaian langkah-langkah yang melibatkan pengamatan, wawancara, analisis, idea, prototyping, dan pengujian. Design thinking ini tidak hanya digunakan dalam bidang desain produk, tetapi dapat diterapkan dalam bidang lain seperti bidang bisnis, pemasaran, dan juga pendidikan untuk menciptakan solusi inovatif dan memecahkan masalah sulit. Prinsip selanjutnya adalah prinsip dasar dari design thinking. Yang pertama adalah kesalahan adalah elemen dari inovasi. Jadi dalam proses design thinking ini tidak dipermasalahkan jika mengalami kesalahan selagi kesalahan tersebut tetap di improve. Jadi keep trying, keep improving. Setiap kesalahan dicoba dicari solusinya dan terus dicoba untuk menjadikan sebuah inovasi yang lebih baik. Yang kedua adalah tidak terpaku pada satu pemikiran. Karena dalam design thinking ini ada yang namanya brainstorming, di mana kita kumpulkan semua ide-ide atau pikiran yang ada di masing-masing tim, sehingga kita harus eh, menyiapkan segala pemikiran yang ada dan tidak terpaku dalam satu pemikiran. Yang ketiga adalah budaya umpan balik yang konstruktif dan komunikatif. Umpan balik di sini tidak hanya pada satu tim, tapi juga dengan klien yang kita kerjakan proyeknya. Misalkan dalam proses bisnis, kita harus menyampaikan ide yang sudah kita dapatkan, eh, dari klien juga menyampaikan kebutuhan dan keinginan mereka, lalu kita diskusikan dengan tim dan juga dilakukan kembali dengan klien. Intinya dalam mengembangkan sebuah proyek menggunakan design thinking ini harus ada umpan balik yang kondusif dan komunikatif. Yang selanjutnya adalah optimisme dan rasa ingin tahu. Optimisme di sini adalah dalam perancangan tidak boleh ada keraguan dan harus terus mencoba, dan rasa ingin tahu itu harus tetap dipupuk agar pemikiran kita tidak terbatas dalam satu prinsip atau satu pemikiran saja. Oke, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam design thinking. Yang pertama adalah discovery atau penemuan. Dalam tahap ini kita menemukan sebuah tantangan dan mencari bagaimana cara memecahkannya. Tantangan di sini adalah sebuah gambaran awal yang dapat kita gunakan untuk step-step selanjutnya, yaitu interpretation, di mana tahap penafsiran dari tantangan yang ada dan menjadikannya sebuah peta peluang, di mana tantangan-tantangan tersebut kita baca, kita ceritakan, dan kita bedah menjadi sebuah peluang-peluang yang akhirnya akan kita realisasikan di sebuah tahap ideation, di mana tahap ini mengumpulkan ide-ide dari peluang yang sudah dipetakan. Jadi semua ide yang ada kita tampung, lalu disaring dan dipilih menjadi sebuah ide yang kompak dan dapat diterapkan. Yang selanjutnya adalah eksperimental, di mana tahap pembangunan prototipe berdasarkan ide yang ada. Eksperimental ini tidak harus dilakukan sekali, tapi dapat dilakukan berulang sehingga dapat dihasilkan sebuah proyek yang sangat relevan dengan apa yang diinginkan di awal. Yang selanjutnya adalah evolution, di mana tahap pengembangan dan
terus belajar menjadi lebih maju, di mana tahap ini adalah tahap pengembangan prototipe ini, di mana kita terus mencoba seperti yang saya katakan sebelumnya, dan mengimprove apa yang sudah dibangun menjadi lebih baik. Yang terakhir ini adalah ide potensial map, yaitu sebuah metrik di mana ide-ide yang ada diklasifikasikan menjadi 4 bagian yang diukur dari potensi dan juga kompleksiti, di mana ada sebuah ide yang potensialnya rendah dan kompleksitinya rendah akan ditaruh dalam bagian 1. Bagian 2 adalah ide yang memiliki potensi tinggi tapi kompleksitinya tidak terlalu tinggi, dan tahap keempat di bagian keempat ini adalah ide-ide yang memiliki potensi dan benefit tinggi tapi juga memiliki kompleksiti yang tinggi. Ini adalah dokumentasi di saat saya mengikuti Profesor Talk. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada banyak hal yang saya dapatkan tapi tidak tersampaikan di dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.